Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu pengajar SDN Saran yang super. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti kegiatan budaya positif ini. Yang kedua, selalu serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar yang telah memberikan kita jalan yang terang, yaitu berupa agama Islam. Di sini tugas kami selaku CGP Angkatan 9 yaitu aksi nyata modus 1.4 budaya positif. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendukung saya untuk mengikuti CGP ini. Oke, kita lanjut aja. Ini tidak usah tegang ya, santai mawon. Ini bukan tuntutan atau apa. Ini hanya kita mencari persamaan atau sharing ya. Bukan menggurui, tapi kita sharing aja bagaimana untuk membuat budaya positif sekolah kita itu berjalan dengan baik. Latar belakang kita rapat hari ini yaitu siswa cenderung tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka ada kesalahan atau pelanggaran akan mendapatkan hukuman dan mereka tidak suka itu. Jadi mengapa kita adakan diskusi hari ini yaitu untuk menghapus hukuman. Apakah hukuman itu sangat cocok untuk anak-anak? Ternyata setelah saya mengikuti JGP itu tidak cocok. Kenapa? Akan membuat anak-anak mempunyai balas dendam, dan paling bahaya itu minder. Jadi kita hapus saja untuk hukuman. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengganti hukuman dengan yang lain. Kita lanjutkan. Tujuan kita hari ini yaitu terciptanya siswa yang merdeka. Merdeka bagaimana? Apa merdeka tidak mengerjakan PR atau merdeka? Bukan itu maksudnya. Nanti kita bahas ini tentang terciptanya siswa yang merdeka. Bagaimana? Yang kedua, menumbuhkan budaya positif pada siswa. Yang ketiga, terwujudnya profil pelajar Pancasila sebagai sesuai dengan visi sekolah. Nah, di sini ada kata budaya. Menurut Bapak Ibu apa sih budaya itu? Budaya. Pembiasaan, keragaman, ya betul sekali. Positif. Nah, di sini ada kata positif. Yang baik-baik atau yang kebajikan. Nah, kebajikan. Oke, kita lanjutkan. Tolak ukur. Ukurannya untuk kegiatan ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui diskusi kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Nah, di sini keyakinan inilah yang akan mengganti dari peraturan. Karena apa? Dengan keyakinan maka ada kesepakatan antara guru dan siswa. Apa tujuannya? Untuk membentuk budaya positif di kelas agar tercipta dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menerapkan budaya positif dari terbentuknya keyakinan kelas. Jadi dengan keyakinan kelas, dengan kesepakatan antara guru dan siswa, maka anak-anak akan bisa menerapkan dengan kebiasaan yang baik-baik sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi kita nanti tidak menuntut anak harus ini tidak, tapi kita ikuti keyakinan apa yang ada yang sudah disepakati di kelas itu. Lanjut. Langkah-langkah tindakan. Tadi saya sudah minta izin sama Ibu Kepala Sekolah untuk berdiskusi tentang budaya positif. Yang kedua, mengundang semua teman-teman. Teman-teman yang super-super ini, yang sudah luar biasa ini, untuk berdiskusi tentang budaya positif di kelas. Nanti semuanya bisa diterapkan bagaimana kita hapus saja peraturan, tapi diganti dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, guru membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kesepakatan apa yang keinginan anak-anak dalam pembelajaran.
Yang keempat, siswa melakukan keyakinan kelas secara konsisten. Setelah membuat keyakinan harus dilaksanakan dengan konsisten, dengan terus-menerus, tidak melanggar dari atau menyimpang dari keyakinan kelas. Oke, kita lanjutkan. Konsep inti budaya positif. Di sini ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu yang bagaimana sih? Dulu kita hanya ceramah dulu. Setelah saya mengikuti GP ini, ternyata metode ceramah itu sudah tidak berguna lagi. Kita harus berpusat, pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa yang aktif, guru hanya memberikan motivasi, memberikan perbaikan pada akhir pembelajaran. Jadi siswa yang aktif, bukan gurunya yang aktif. Yang kedua, disiplin positif. Ini maaf saya cantik disiplin belajar, tapi yang betul disiplin positif. Disiplin melakukan sesuatu dengan keinginan atau tanggung jawab penuh. Positif, hal yang baik. Jadi kegiatan yang dilakukan dengan tanggung jawab dan yang baik. Nilai-nilai kebajikan, lalu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kita bahas dari perubahan paradigma belajar. Kita bahas satu-satu. Di sini perubahan paradigma belajar. Pembelajaran berdiferensiasi, merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda. Meliputi kesiapan belajar kita, siswa, tidak hanya kita menyiapkan atraga, RPP, soal-soal dan lain-lain, tapi siswa juga sama, harus siap untuk belajar. Minat, nah minat di sini tidak hanya siswa, guru juga. Dari minat kita untuk mendidik anak yang lebih maju, dan satunya lagi siswa. Potensi kemampuan siswa, guru juga sama. Dan gaya belajarnya. Nah di sini semua tujuan kita mendidik anak yaitu sebagai profil pelajar Pancasila, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, beriman, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini tujuan kita kepada siswa, yaitu di sini profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Nah ini apa sih disiplin positif di sini? Adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Dulu saya sering melakukan ini, iming-iming. Bila kalian mendapatkan nilai bagus atau yang juara 1, akan saya beri hadiah. Ini ternyata salah satu hukuman. Nanti memberi hadiah itu hukuman dalam suatu pembelajaran di kelas. Karena apa? Itu akan berpengaruh ke anak ke depannya nanti. Pada waktu ada tugas lagi, pasti ada yang tanya, Pak, Bu, apakah ada hadiahnya? Tidak ada, maka anak akan malas. Nah di sini, maka iming-iming ini tidak efektif dalam pembelajaran. Jadi anak harus dari dorongan diri sendiri dalam pembelajaran, bukan dari iming-iming. Hukuman juga sama. Kalau tidak mengerjakan PR akan saya hukum, nah itu juga kurang efektif. Karena apa? Dari ketakutan itu anak akan terpaksa. Kalau terpaksa, maka dalam proses pembelajaran tidak akan efektif. Sogokan, ancaman maupun hadiah itu semuanya tidak efektif dalam pembelajaran. Next. Nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan golongan tertentu. Jadi kesepakatan bersama. Kalau di kelas antara guru, siswa, dan kalau dibisakan, diupayakan
wali murid. Kesepakatan apa yang baik untuk perkembangan anak, apa saja ditulis. Kesepakatan itulah nanti yang akan mendorong anak-anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Apa saja sih contoh nilai kebajikan? Ini ada disiplin, ada mandiri, toleransi, senyum, salam, sapa, sopan, santun, salim. Nah, salim kita selalu kita pagi. Kerjasama, percaya diri. Kita sudah melaksanakan semuanya ini. Kita sudah melaksanakan disiplin, anak-anak sudah datang pagi. Salim, kita sudah menjemput anak di gerbang. Semuanya anak-anak salim dengan sopan dan santun betul kata. Salam, mengucapkan salam. Kita semuanya sudah melakukan ini. Tinggal kita terus konsisten melakukan. Jangan sampai lengah dengan perkembangan zaman, dengan teknologi ini. Budaya-budaya ini jangan sampai hilang. Kita terus lakukan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terkait yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Siapa yang tahu? Mungkin ada yang berpendapat kebutuhan manusia itu apa sih? Pertama kali makan minum, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu yang pertama. Nanti kalau meskipun orangnya kaya, pintar, tapi kalau tidak punya daya tahan hidup, dia akan bunuh diri. Nanti kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita coba 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal. Nah, ini kebutuhan pokok manusia. Kalau orang Jawa namanya sandang, pangan, papan. Nah, ini orang Jawa. Oh, kita di sini makan, minum, tempat tinggal, pakaian juga. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya berbagi. Berbagi dengan sesama kita sudah lakukan setiap bulan sekali, berbagi kepada siswa, berbagi yang lain. Kerjasama pada waktu kelompok, kita kan belajar kelompok, siswa-siswa sudah melakukan kerja sama. Bagian kelompok dipercaya dengan teman-teman. Oke, yang ketiga penguasaan. Nah, di sini bukan orang berkuasa, tapi itu juga salah satu contoh kebutuhan dasar manusia. Ingin menguasai semuanya. Harga diri, tidak mau dihina, tidak mau, kalau bahasa orang anak sini kan gak gelem di lokno. Nama orang tua aja dipanggil marah. Nah, ini harga diri. Memimpin, inginnya itu memimpin, mengatur teman-temannya. Di sini juga prestasi dan diakui. Oke, yang keempat, kebebasan. Anak-anak itu sebenarnya tidak mau diatur, semuanya tidak, kita juga tidak mau diatur. Mandiri, kepingin bisa sendiri, tidak mau butuh bantuan orang lain. Padahal kita makhluk sosial. Oke. Memiliki pilihan, nah, tidak boleh dituntut untuk ini, tapi mereka punya pilihan sendiri. Mampu meredakan marah diri. Nah, ini kita sebagai guru melihat anak yang tidak mengerjakan tugas, jangan emosi, tapi kita dampingi, kita ajak bicara. Mengapa? Nah, nanti ajar. Ya, itu disebut dengan segitiga restitusi. Nanti ajar. Yang terakhir, nah ini tidak hanya siswa, kita sebagai manusia. Kesenangan. Kalau kita, saya sendiri senang-senang, yaitu healing. Yaitu untuk siswa bermain. Jangan sampai menghilangkan bermainnya anak-anak. Dalam pembelajaran pun bisa dengan cara bermain, gitu ya. Oke, lanjut. Maaf ya Bapak Ibu, Wanas nanti sebagai gantinya saya kasih minum. Sekarang posisi kontrol guru. Nah, kita di mana sekarang? Penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau, manajer. Nah, kita di mana posisinya? Kalau saya dulu sering di sini, penghukum. Sorry saya. Kalau anak terlambat, saya hukum dulu. Pembuat rasa bersalah, saya kasih kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah dengan tindakannya. Tapi yang paling sering saya di sini, penghukum dan teman. Itu sorry. Kalau Bapak Ibu guru ada di posisi mana? Kira-kira yang sering sampai sekarang? Menghukum, teman, pemantau atau manajer? Teman memantau. Memantau melihat situasi, lalu bila ada masalah diajak bicara. Nah, itu pemantau juga teman. Nanti kalau saya dulu sebelum ikut PK di penghukum dan teman. Tapi sekarang insya Allah nanti akan saya rubah. Untuk menghukum saya hilangkan, saya akan menjadi manajer. Meskipun ada masalah akan menjadi manajer. Kita ini semuanya manajer ya. Di mana? Di kelas. Jadi kita itu manajer di kelas. Di rumah juga. Wah, kalau di rumah perempuan pasti manajer. Kalau bapak-bapak tidak akan bisa menjadi manajer. Oke, kita ini ada salah satu contoh. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Siswa tidak menjalankan PR. Guru berbicara berdiri di depan kelas dengan kaki satu dan memegang tiga. Nah, ini termasuk hukuman. Nah, ini tidak diharapkan lagi. Jadi tidak akan berakibat baik ke siswa. Dia akan merasa dendam. Jadi hukuman seperti ini sudah tidak berlaku lagi untuk kita. Oke, lanjutnya. Beberapa kali kamu tidak mengerjakan PR. Kamu selalu mengecewakan Bapak. Nah, di sini masuk membuat rasa bersalah. Dia akan merasa bersalah dengan ucapan-ucapan kita. Ini salah satu contohnya saja. Banyak sekali kalimat-kalimat yang membuat anak-anak itu merasa bersalah karena tindakannya. Bagaimana kata-kata itu? Kita harus lebih kreatif dalam berucap ke anak-anak. Oke, lanjut. Ayo kerjakan PR. Untuk sekarang tidak apa-apa, lain kali kerjakan ya. Nah, ini contoh kontrol guru jadi teman. Nah, di sini saya lihat banyak sekali yang menjadi teman. Itu bagus ya. Tolong itu jangan sampai dihilangkan karena apa? Bila dengan teman, anak-anak akan semakin nyaman. Dengan kenyamanan inilah yang akan menumbuhkan anak untuk bisa lebih maju lagi. Oke, ini salah satu contohnya. Lalu ini, kamu sudah melanggar aturan kelas. Kamu tahu konsekuensinya sekarang. Sekarang kamu kerjakan PR di meja kamu. Nah, ini termasuk pemantau. Kita sebagai pemantau. Oke, lanjutnya. Kontrol guru. Nah, di sini sebagai manajer kita berdialog. Kita tanya anak mengapa berbuat seperti itu. Apakah ada masalah di rumah? Nah, di sini kita sebagai manajer kita bertanya biar anak yang menjawab atau menceritakan permasalahannya itu apa. Di sini kita sebagai manajer. Ini salah satu contohnya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi anak biar berpikir sendiri. Mengapa sih saya kok seperti ini? Itu tujuannya kita sebagai manajer. Ini ada salah satu contoh. Sana kamu berdiri beri hormat bendera karena terlambat tidak mengikuti upacara. Tadi sih di sini termasuk hukuman. Kita hilangkan ini. Saya kurang setuju. Karena apa? Membuat anak dendam atau teringat terus sampai tua. Seperti saya dulu pernah dijewet sama Pak Mur, Pak Gianto, wah luar biasa. Sampai sekarang dia ketemu biasa. Karena apa? Dulu. Tapi mungkin gini. Karena beliaulah saya akhirnya menjadi sekarang. Karena termotivasi dengan disuruh disiplin dengan kenakalan saya. Mungkin dari Bapak Ibu guru pernah tidak dibentak atau dijewer? Pernah ya. Tapi sekarang tolong dihilangkan itu ya. Tolong dihilangkan. Jangan. Karena apa? Berakibat fatal. Karena ada HAM, hak asasi manusia. Itu nanti ada pidananya. Nanti tolong dihilangkan itu. Kita nanti akan balik ke manajer aja. Nah ini, saya kecewa sama kamu. Nah ini masuk apa?
rasa bersalah, membuat rasa bersalah kepada siswa. Oke, ada yang tanyakan mungkin bertanya tentang budaya positif atau kontrol guru? Nggak ada, oke terima kasih. Keyakinan kelas. Ini yang paling penting di keyakinan kelas. Nanti setelah kita berdiskusi ini, Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas. Nanti tidak ada peraturan. Apa keinginan anak yang tidak menyimpang dari peraturan sekolah. Jadi keyakinan atau kesepakatan antara guru dengan siswa. Apakah keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama? Sama apa tidak? Intinya sama. Maksudnya bagaimana? Mungkin bisa menjelaskan? Antara keyakinan dengan peraturan itu sama apa tidak? Tidak sama apa tidak sama? Keyakinan itu kesepakatan antara siswa dengan guru. Itu keyakinan. Sedangkan peraturan dibuat hanya oleh satu pihak. Kalau di kelas biasanya yang membuat peraturan itu guru. Di sekolah yang membuat peraturan kepala sekolah. Tapi kalau keyakinan dari kedua belah pihak. Nah ini maka keyakinan dan peraturan itu berbeda. Tapi juga sama apa? Sama-sama digunakan untuk kemajuan lembaga itu atau kelas itu siapapun. Oke. Nah di sini segitiga restitusi lah ini permasalahan tadi kita gunakan untuk segitiga restitusi. Oke, apa segitiga restitusi ini? Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi terkadang dengan mereka melakukan kesalahan, dulu kita hukum, setelah kita hukum dia akan trauma, dia akan cenderung minder. Nah dengan ini maka anak-anak akan bisa bergaul lagi dengan teman-temannya. Jadi tidak ada hukuman tapi dengan kita berdialog ke siswa. Ini salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ke kelas 6. Mas Dava, tadi saya diberitahu petugas tiket bahwa sampai terlambat datang ya? Iya Pak, saya tadi bangunnya kesiangan. Oh gitu. Kamu bangunnya kesiangan jadi terlambat datang. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya terburu-buru sampai sempat tidak sarapan Pak. Gitu. Apa alasan kamu melakukan itu? Ayo. Saya tidak sarapan karena kami terlambat Pak, tapi akhirnya tidak saja terlambat. Oh wajarlah kamu terlambat jika kamu bangunnya kesiangan. Apa tidak dibangunkan sama orang tua kamu? Tidak Pak. Saya menghargai kamu dengan berusaha agar tidak terlambat meskipun tidak sarapan, tapi lebih baik tetap sarapan atau membawa bekal. Setelah kita pikirkan dengan terlambat datang, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita yang kita sepakati kemarin? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan apa yang kamu langgar, Mas Java? Disiplin waktu. Menurut kamu disiplin waktu itu penting tidak? Penting Pak. Oh penting. Kalau memang penting, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat? Datang lebih awal Pak. Oh bagus sekali. Kamu bersedia memperbaiki hal ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan tidur tidak terlalu malam agar bangunnya bisa lebih pagi. Bagus sekali tindakan kamu Mas Java. Semoga tidak akan ada lagi kejadian ini terulang lagi. Karena apa? Disiplin itu penting. Terima kasih Mas Java. Lain kali jangan terlambat lagi nih. Nah inilah videonya. Bagaimana setelah melihat video itu? Wow, bagus Pak. Oke, terima kasih. Mungkin itu salah satu contohnya nanti untuk diterapkan di kelas kalian. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih. Cukup sekian, mungkin ada ditanyakan? Enggak. Oke, terima kasih ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.